وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Maka kita baca hadis Abu Darda yang setelah hadis ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan atahu, ada seseorang datang kepada beliau, faqala inna limra'atan, sesungguhnya saya punya seorang istri, wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha, tetapi ibuku memerintahkanku untuk menceraikannya. Faqal, maka Abu Darda mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah-tengah. Maksudnya paling tengah-tengah itu artinya yang paling cepat mengantarkan antum ke surga. Antum parkir di sini, masuk pintunya lewat sana apa lewat sini gitu. Ketika mau masuk ke sini gitu. Fa in syi'ta, kalau engkau mau. Nah, kata ada syi'tanya ini terserah ente gitu loh. Ini tadi yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwasanya perintah di hadis Abdullah bin Umar sebelumnya itu nadanya itu adalah nada atau kesannya itu adalah kesan tidak dipaksa, tapi dia petunjuk arahan dari Nabi, ini loh yang terbaik. Karena di sini Nabi mengatakan di hadis Abu Darda ini, fa in syi'ta, kalau kamu mau, fa adhi' dzalikal bab, kamu bisa hilangkan pintu itu. Kamu bisa letakkan pintu itu, kamu tidak gunakan pintu itu. Tapi kalau kamu mau, ihfadhu, kamu jaga pintu itu sehingga kamu bisa masuk ke surga melalui pintu tersebut. Yaitu apa? Bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sekali lagi ini di dalam perkara-perkara yang mubah. Talak, cerai itu kan perkara yang mubah. Asal hukumnya dia mubah. Bisa menjadi sunnah kalau ada sebab-sebab yang lain, dan bisa menjadi makruh kalau ada sebab-sebab yang lain. Nah, ketika sesuatu yang mubah itu diperintahkan oleh kedua orang tua, maka nilainya itu bisa menjadi nilai ibadah. Oleh karena itu, ini yang dipahami oleh Abu Darda untuk permasalahan yang dihadapi oleh orang ini tadi, yang diperintahkan oleh ibunya untuk menceraikan istrinya gitu. Kalau dia menceraikan istrinya dalam rangka baktinya kepada ibunya, maka dia langkahnya ke surga itu menjadi lebih dekat. Tetapi jika ia memilih istrinya gitu, dan kemudian tidak memilih permintaan ibunya, ya nanti silahkan dia cari pintu surga yang lain gitu loh. Tetapi ini kembali lagi kepada perkara yang mubah, atau kalau ibunya itu nanti meminta anaknya itu untuk menceraikan istrinya karena perkara-perkara istrinya ini tidak taat kepada suami atau perkara-perkara yang melanggar syariat, ya tentunya seorang anak itu lebih sunnah lagi, lebih dianjurkan lagi untuk menceraikannya. Ada penguat dari ibunya untuk menceraikan. Kemudian istrinya juga bukan wanita yang baik-baik gitu kan, tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatan suaminya. Maka turuti itu kemauan ibu. Tetapi kalau pada kasus yang saya sampaikan tadi, istrinya wanita baik-baik, dia menjaga dirinya, kemudian bakti kepada suaminya, bahkan bakti kepada mertua, tetapi yang tidak disenangi apa, mungkin mertuanya nggak senang dia kurang cantik atau apa kayak gitu. Nah, perkara yang ini sekali lagi ini tidak untuk ditaati, karena perintahnya ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Jadi ini yang bisa kita ambil dari kedua hadis ini tentang bakti kepada kedua orang tua. Hadis yang terakhir ini mengajarkan kepada kita kalau seseorang itu terlewatkan untuk bakti kepada orang tua semasa hidupnya, apakah masih bisa melanjutkan baktinya setelah orang tuanya itu wafat gitu loh.
Ini salah satu caranya diajarkan di dalam hadis Barra ibn Azib ini. Hadis Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan apa? Al-khalatu bimanzilatil Bibi itu kedudukannya sama seperti ibu, menempati kedudukannya ibu. Al-khalah itu saudaranya ibu, saudara dari ibu. Maka kewajiban kamu menghormati bibi kamu, menghormati saudari dari ibu kamu, sama seperti kamu menghormati ibu kamu. Bakti kamu terhadap bibi itu sama seperti baktimu kepada ibu kamu. Nah, sampai di sini ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sudah isya ya. Ada beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan kepada saya, Ustadz, orang tua saya sudah wafat. Apa yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada orang tua saya? Salah satunya ini, orang tua Anda punya saudara enggak? Kalau ada saudara, lanjutkan bakti Anda kepada saudara-saudara orang tua Anda. Ayah Anda wafat, punya adik, berarti paman kan? Lanjutkan bakti Anda kepada paman Anda. Ini yang dilakukan Rasulullah kan? Ayah Anda, beliau sudah wafat ketika beliau lahir, tetapi Rasulullah baktinya kemudian kepada siapa? Kepada paman-pamannya. Masih ingat peristiwa di Perang Badar ketika Rasulullah meminta kepada para sahabat, nanti kalau bertemu Abbas bin Abdul Muttalib jangan dibunuh, tangkap dia, artinya tangkap dan jangan dibunuh. Nah, tetapi putranya siapa? Putranya Syaibah bin Rabi'ah yang sudah masuk Islam, Khalid ibn Syaibah kan sudah melihat ayahnya itu dibunuh ketika perang tanding. Nah, akhirnya mengatakan apa? Demi Allah kalau saya ketemu sama itu saya bunuh juga gitu. Akan amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ucapannya yang seperti itu kemudian beliau sesali oleh Khalid itu. Beliau menyesali ucapannya yang seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perkataan itu juga sedih gitu kan. Nabi mengatakan, ayuk talu amun Nabi, apakah paman Nabi ini harus dibunuh dalam pertempuran ini gitu. Itu kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bakti beliau kepada paman beliau. Yang mana Abbas ibn Abdul Muttalib adalah saudara dari ayahandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada bab khusus yang berbicara tentang itu, bab birri asdiqail ab, bab berbakti kepada kerabat dekat ayah, wal dan kerabat dekat ibu, wal aqarib, dan kemudian kerabat-kerabat dekat yang lain, kerabatnya istri dan lain sebagainya. Itu bakti kepada kerabat-kerabat dekat itu ada bab tersendiri nanti setelah bab ini. Intinya ini tadi, bahwasanya Islam masih membuka pintu kesempatan untuk bakti kepada orang tua meskipun orang tua itu sudah wafat. Salah satunya apa? Terus sambung silaturahim kepada kerabat-kerabat dekat ayah, kerabat-kerabat dekat ibu yang mereka itu sudah wafat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikan manfaat bagi apa yang telah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan amal soleh kepada kita sebagai pemberat timbangan hasanah kita nanti di hari akhir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.